Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Topan Syafri Official. Kali ini untuk konten hari ini saya akan menjelaskan tutorial gimana sih cara membidik target dengan kemiringan 45 derajat. Cara membidik 45 derajat menggunakan slingshot atau ketapel. Itu pertanyaan dari teman-teman dan juga terutama itu Abang Rizky Taufik ya. Ada bertanya di kolom komentar, gimana sih Bang cara membidik target dengan kemiringan 45 derajat. Itu yang dimaksud dengan Bang Rizky Taufik. Sepertinya Bang Rizky ini paham juga soal ketapel, makanya dia bertanya langsung di fokus pada gaya main atau tutorial bidikan 45 derajat, 80 atau 90. Dia udah paham nih, ada 80, 45, 80 dan 90. Ini Bang Rizky udah paham. Tapi gimana cara tutorialnya yang 45 derajat? Termasuk teman-teman yang lain ya. Di sini saya berusaha untuk menjelaskan, bukan yang sok menggurui, tapi di sini tujuan saya untuk berbagi. Oke, penjelasan pertama, saya akan menjelaskan gimana cara memegang frame dulu. Ini frame ketapel yang saya gunakan, frame, flat band, dan pouch. Ini penjelasannya biar enak saya menjelasin ya. Nah, cara membidik itu pertama kita utamakan kemiringannya seperti ini, 45 derajat. Nih. Karet harus tetap nyatu, terlihat satu. Nah, sedangkan titik bidik ada posisi seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, saya biasanya membidik target itu saya taruh di sini. Yang ini. Nih. Ini target yang biasa saya gunakan. Posisinya seperti ini. Tuh. Nah, flat band harus terlihat satu seperti ini. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit ya. 90 derajat, 80 derajat, 45. Itu kemiringan 90. Posisi kepala kita sedikit miring seperti ini. Jadi perumpamaan ini mata dan ini pouch terlihat berbanding lurus seperti ini. Jadi mata dan pouch itu berbanding lurus, jadi harus dimiringin. Kepala kita harus miring seperti ini. Ini mata dan ini tempat kita taruh pouch di pipi ini, atau di tulang pipi, atau di bawah. Itu nanti akan dijelaskan. Setelah mendapatkan titik bidik seperti ini, biasanya bukan berarti itu bidikan langsung tepat. Kadang karena saya bikin di sini ada tiga titik bidik, itu berpengaruh pada kemiringan. Sebenarnya kemiringan tubuh kita. Umpama ini tubuh harus menghadap ke sebelah sana. Tuh, ke pukul 9. Untuk mendapatkan titik bidik yang ini. Tapi wajah tetap menghadap ke target ya. Jadi seperti ini. Kita harus menghadap ke sebelah sana. Kalaupun kita mau merubah sedikit miring ke pukul 10
atau ke pukul 11. Bidikan akan berubah. Ini titik bidik. Yang bikin berubah itu larinya di sini. Ada seharusnya satu lagi di sini. Dia kadang ke kanan. Larinya kadang ke kanan, sini juga. Nah, cara membidik itu kita biasakan bidikan itu saat membidik target minimal 5 kali bidikan. Larinya kemana sih Gotri? Seumpama kita membidik, ini larinya selalu ke bawah. Ports di sini, Gotri atau peluru kita taruh di sini. Semisal dia larinya selalu ke bawah, artinya ports atau peluru Gotri ini terlalu tinggi, sedangkan frame tetap di sini. Kalau ini ketinggian berarti frame menjadi posisi sedikit ke bawah, seperti ini kira-kira. Ini kita naikkan ke sini, jadi larinya ke bawah. Ini kita ambil di tengah frame ya, tuh, jadi larinya ke bawah. Gitu juga posisi kalau terlalu ke bawah dia akan lari ke atas. Nah, jadi biasakan dulu, misal kita taruh di sini, ports di sini, kita bidik sampai 5 kali ke target ini. Selalu ke atas sampai 5 kali, selalu ke atas, nggak ada perubahan, berarti naikin sedikit-sedikit aja, naik berapa mili naik. Kalau ketinggian dia larinya ke bawah. Atau bisa juga dengan cara teman-teman ke bawahin dulu atau ke atasin dulu, benar-benar ke bawah terus ke atas. Nah, posisi tengahnya di mana? Ambil tengahnya, baru dapat di sini. Misalnya di sini kerendahan, target arah Gotri ke bawah, yang di sini arah Gotri ke atas, berarti ambil tengah di antara ini. Kita taruh ports di sini, dan itu jangan dirubah lagi. Ini titik poin, ini poin penting. Ini hanya sekedar posisi pandangan kita taruh di ujung frame, seperti ini. Di ujungnya, umpama ini target ada di sini atau sini, terus sini geser. Ada 3 titik seperti yang saya tunjukin di ini tadi. Itu kalau secara matematis, tapi bukan berarti kita nggak menggunakan feeling ya. Kita biasakan membidik itu dengan cara seperti itu, berulang-ulang dengan kemiringan yang sama. Dan nanti saat kita entah itu mau berburu, ketahuan kebiasaan itu berasa janggal, itu biasanya kemiringan kita kurang pas. Akhirnya bisa kemana-mana, Gotri bisa nggak fokus dengan titik yang biasa kita mainkan. Itu ya teman-teman ya. Cara main 45 derajat hampir sama dengan 90 derajat atau 80 derajat. Bedanya saat kita membidik seperti ini. Ini harus terlihat satu seperti ini. Tuh. Nah, titik bidik yang seperti ini. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Sedangkan titik pasnya ada di sini. Tuh di ujung frame, sudut frame. Misalnya seperti itu. Tapi kok kadang ke kanan dan ke kiri. Nah, gimana sih kalau biasanya ke kanan ke kiri? Itu berpengaruh karena kemiringan kita menghadapnya. Harusnya menghadap, misalnya kita kebiasaan menghadap benar-benar ke angka 9, pukul 9, misal perumpamaan di jam ya. Di jam kita menghadap ke pukul 9. Dan wajah kita menghadap ke target. Dengan kemiringan seperti itu kita membidik.
walaupun kita membidik seperti ini, tapi tubuh kita tetap menghadap ke pukul 9. Nah, kita posisikan umpama kita mau bidik ini, taruhnya di sini. Itu yang ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini hanya berbagi karena saya juga masih belajar, saya masih pemula, tapi kebetulan ada teman yang bertanya. Saya berusaha semampu saya gimana sih mau menjelaskan cara saya membidik target, terutama yang ditanyakan 45 derajat. Karena di video saya itu, yang video pertama dan kedua, itu saya menggunakan 90 derajat. 90 derajat. Dan video berikutnya terkadang 45 derajat, terkadang 80, tapi lebih banyak di 45 derajat. Sepertinya Bang Rizky Taufik ini tahu, nih kemiringan yang digunakan oleh saya itu 45 derajat. Itu secara matematisnya. Ini cara memainkan slingshot atau ketapel dengan cara matematis. Tapi bukan berarti feeling tidak digunakan. Feeling tetap kita gunakan seperti kemiringan. Ya, tubuh kita menghadap ke sebelah mana? Menghadap ke pukul 9 atau ke 10 atau ke 11. Menghadap ke sebelah sana, angka 10 atau ke 11. Nah, itu mendapatkan bidikan yang berubah-ubah. Makanya kita biasakan dengan kemiringan menghadap pukul 9. Udah terus seperti itu, jangan pernah dirubah. Itu juga poin penting untuk menggunakan ketapel. Termasuk ini saya rekomendasi buat para petani ya. Kalau dia ada teman-teman yang petani yang nggak memiliki senapan atau senjata-senjata angin yang lain, itu bisa gunakan ketapel. Nah, sampai di sini ini cukup dari 45, 80 dan 90 derajat aja yang saya jelaskan. Sedangkan 180 belum ya. Itu beda, sangat berbeda. Hanya saja yang posisi 45 derajat itu bedanya dengan 90 hanya kemiringan kepala. 90 derajat, 80 derajat, 45 derajat. Masih miring, tapi nggak terlalu miring kepala kita. Itu. Kalau sedangkan 180 itu benar-benar berdiri, kepala kita nggak miring. Tapi itu penjelasannya itu nanti setelah saya pahami lagi, untuk saya pelajari lagi, mungkin nanti saya akan menjelaskan. Karena saya di sini juga masih belajar. Kalau yang tadi itu kenapa sih kok itu posisi bidikan selalu ke kanan dan ke kiri? Ini penjelasannya ya. Udah saya jelasin. Karena berpengaruh pada kemiringan saat kita berdiri. Tapi kenapa ada naik dan turun? Enggak mengenai target. Contoh seperti ini yang tadi yang saya jelaskan, ini berpengaruh pada ports. Ports kalau terlalu ke bawah dia akan lari ke atas. Terlalu ke atas dia akan lari turun ke bawah pelurunya. Karena yang saya coba berapa kali saya uji itu terjadi seperti itu berdasarkan pengalaman ya, bukan saya menggurui, ini berdasarkan pengalaman yang udah saya alami. Jadi saya anggap poin penting itu ada pada ports, peletakan ports ini. Kalau setelah dapat titik bidik yang pas, ini jangan pernah dirubah. Terus flat band harus menyatu. Terus frame atau gagang atau cagak itu enggak, kalau bisa jangan bergetar. Seumpama kita mau membidik target, anggap aja ini target. Nah, ini
Angka 5 ini adalah target. Kita bergetar seperti ini tangan. Di sini lari bergeser sekian mili. Enggak usah banyak. 1 mili aja kita bergeser. Itu lari gotri saat sampai ke target yang jauh. Itu larinya udah beda, sangat jauh malah. Bisa sekian senti. Di sini bergeser hanya 1 mili, di situ bisa jadi 2 sampai 3 cm. Makanya harus diam benar-benar. Jadi frame itu benar-benar dijaga. Sama sih seperti kita main senapan, itu senapan jangan goyang. Termasuk ketapel ini. Hanya saja posisi ketapel ini banyak poin yang harus kita jaga. Yang seperti saya sebutkan tadi, dari pots, dari flat band atau karet itu harus terlihat satu, dan frame jangan goyang. Oke teman-teman, itu penjelasan saya kalau yang tentang cara bidik atau tutorialnya 45 derajat. Ya, itu udah saya jelaskan ya, perbedaannya 45 derajat, 80 dan 90. Itu sebenarnya bedanya karena kemiring kepala kita juga ikut ada perubahan. Ikutin aja di bagian kepala kita, ikutin. Oke, kita coba. Saya membidik dengan gaya 45 derajat ke target. Kebetulan di samping udah ada target yang saya bikin udah lama. Kita coba dulu membidik target itu. Oke teman-teman, untuk penjelasan kali ini itu aja dulu ya. Saya rasa udah cukup ya. Kalau misalnya ada kekurangan penjelasan dari saya mohon maaf. Dan Bang Rizky Zaki, saya mohon maaf. Karena yang saya pelajari, yang saya dapati dengan menggunakan ketapel ini, ya yang saya jelaskan ini tadi. Oke, kita mulai membidik target.